يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita bisa melakukan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada amalan-amalan kita dengan ganjaran yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan seluruh amal untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan ibadah itu sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Kita lanjutkan kajian kita minggu lalu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada jamaah, kepada sahabat untuk menuliskan ilmu. Dan kita sadar bahwa Islam itu adalah agama yang memang sangat-sangat sesuai dengan konsep ilmu itu sendiri. Maka itu kajian kita minggu lalu. Kita lanjutkan, yaitu kini Khalifah, yaitu anak Umar yang bernama Abdul Aziz menjelaskan kepada kita, tidak ada satu hal pun yang aku malu menanyakannya, kecuali pada saat dewasa aku malu menanyakan hal tersebut. Maka di situ nampak bahasa anak Umar bin Khattab sendiri yang bernama Abdul Aziz, yang nanti punya anak bernama Umar bin Abdul Aziz, di situ menjelaskan bahwa Islam itu berdiri di atas pertanyaan-pertanyaan. Nanti di dalam Al-Quran Allah menawarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal adulluka, apakah akan aku tunjukkan kepadamu. Di Allah itu yobana-bana memberikan suatu ilmu dengan cara apa? Sangat bagus. Hal adulluka. Atau nanti dalam surah Kahfi yang tadi dibaca oleh Imam di akhir ayat itu, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Anak dapat disko kita ibu dan bapak untuk lebih fahamnya kita terhadap Islam itu, kita perlu banyak bertanya, kita perlu banyak belajar. Di lain pihak nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bantu tu dalam ayat yas'alunaka anil anfal. Mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang harta rampasan. Atau dalam ayat lain, yas'alunaka anil mahid. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang haid itu sendiri. Walaupun itu masalah haid, maka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjelaskan mereka akan menanyakan ini dalam Al-Quran itu. Dalam ayat lain ketika orang-orang kembali sudah berrezeki, yas'alunaka ma yunfiqun. Kesimpulan pertama pengajian pagi ko, untuk
kita Islam ko yo perlu kita batanyo baknya orang awak tu mangarut tu saabih gawang mantuk teman. Batanyo tu sampai mengarati. Kalau ragu kita ketika mendengar pengajian dibawa pulang ragu jua sianya begitu. Itu dari kini kalau ibu akan bertanya supaya acara ko lanjut, tolong ditulis saja di keratih diantar saja kemari. Jadi kita bacakan pertanyaan itu bersama-sama, kita jawab untuk tenang rencak. Karena itulah tuntutan. Jadi ketika kita masuk kepada bab ilmu itu menuntut orang bertanya kalau tidak mengerti. Supaya pertanyaan itu agak efektif waktunya, ditulis saja nanti sekitar 5 menit atau 6 menit atau 10 menit menjelang selesai, kita jawab pertanyaan itu masing-masing. Itulah kita buat komitmen baraja alaikan. Jadi awak memang akan merencanakan konsep-konsep seperti itu. Nah ibu bapak jemaah itulah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali lagi sahabat berkata, yaitu bertambahnya ilmu yang dicari dan cara mendapatkan ilmu itu adalah dengan bertanya. Bertanya, disko kemalu punya beratnya salah. Bertanya. Kalau ingin bertambah ilmu, iyo bertanya. Tadi malam ambo pergi ke rumah guru ambo, nampak buku tu. Itu buku alo tu guru na nampak 5 jilid tu cuma. Oh tu sarah mutawasi'ah. Isinya tu syarah kitab fikih tu. Rasulullah mau lihat buku celah itu namanya syarah, iaitu majmu' syarah Al-Muazzab tu isi. Kita harus tahu tu. Jadi nanti kalau ada kita butuh ilmu ko bukunya. Kalau kita butuh ilmu ko bukunya. Oh kita lah kira-kira bahasa agak rendah atau bahasa kelas atas. Karena bahasa itu juga akan menentukan kita bisa memahami atau tidak. Ibu-ibu bapak kita cuba banyak sahabat-sahabat Nabi itu baku. Sahabat Nabi itu sampai terkenal. Ternyata sahabat Nabi itu memang orang-orang yang akalnya atau namanya IQ-nya bagus-bagus. Sepanjang tu hadis hanya didanga bisa kembali menjelaskan lafaz, kan bagus tu. Di kemampuan orang Arab tu salah satunya apa? Kemampuan untuk memahami hadis itu, kemampuan untuk memahami Al-Quran itu. Dalam bahasa apa? Diulang lagi, kan? Umpamanya an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian itu dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Rasulullah berkata seperti ini. Kemudian lihat mana itu? Ibu bapak jemaah Allah, maka di situ dia kan, maka belajarlah apa yang tidak engkau ketahui, amalkanlah apa yang engkau ketahui. Di sebelum tahu baraja dulu, setelah tahu baru beramal. Itu nasihat Abdullah bin Mas'ud dalam bab ilmu yang sedang kita pelajari. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di situ Abi Thalib, jagalah 5 hal. Seandainya kalian naik unta sampai unta itu di tujuan, belum tentu kalian akan mendapatkannya. Yang pertama, janganlah seseorang takut kecuali terhadap dosanya sendiri. Itu ilmu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu janganlah dia berharap kecuali kepada Rabbnya, yaitu Allah. Di anan perlu ditakuti itu dosa. Kepada siapa kita menumpahkan harapan itu? Kepada Allah. Yang ketiga, janganlah orang bodoh malu bertanya. Yang keempat, janganlah orang berilmu malu mengatakan Allah lebih mengetahui
jika dia mengetahui sesuatu. Jadi kalau ada orang berilmu nanti yang menyembunyikan ilmunya, maka orang-orang itu akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, kesabaran pada iman seperti kepala dan tubuh. Tidak ada kebaikan pada tubuh dan yang tidak ada kepalanya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Jadi sabar itu dibutuhkan oleh orang beriman. Iman dan sabar itu seperti kepala dan tubuh. Kepala tidak berharga tanpa tubuh, tubuh pun tidak berharga tanpa kepala. Maka ibu bapak jamaah inatullah, balik kita balik. Dulu kita belajar bab sabar. Kenapa? Karena kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu kita belajar bab tentang tawakal. Kenapa? Karena kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kini kok kita belajar bab ilmu. Kenapa? Karena kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian luasnya ruang lingkup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Iko baru bab nan ke-6. Masih ada 53 bab lain. Mudah-mudahan sampai umur kita memahami 59 konsep, 53 konsep itu lain. Ibu bapak jemaah Allah. Ali bin Abi Thalib kemudian katakan lagi, takut itu akan diiringi kegagalan. Begitu juga malu itu akan diiringi oleh tidak tercapainya perkara yang diinginkan. Makin banyak malu dalam ilmu, makin tidak sampai ke tujuan. Makin malu kita menuntut ilmu, malu-malu lo Allah memberikan. Ibu bapak jemaah. Kemudian dalam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, yaitu barang siapa yang menutupi dirinya untuk menuntut ilmu karena malu, ayo gunung baraja lewat lah tuo mah, biarlah nan ketik-ketik sebaraja ko adoa nan berpensiun itu, maka ia akan memakai pakaian kebodohan. Hasan Al-Basri. Maka potonglah pakaian kebodohan itu dari tubuh kalian dengan cara menghilangkan malu dalam menuntut ilmu. Karena orang yang malu ilmunya sedikit. Jadi cie-cie kata sahabat, cie-cie kata tabi'in langsung menuju kepada diri kita sendiri. Ba mangko ndak baraja dek malu. Malu itu apa? Pakaian kebodohan. Ba caronyo buang malu baraja tu, bodoh pai. Bodoh pai. Ibu bapak jemaah. Kemudian dijelaskan lagi yaitu dalam hadis di halaman 177 yaitu dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita jelaskan patang Sufyan Ats-Tsauri itu adalah generasi tabi'in. Kita bacakan hadisnya dulu, yaitu di situ dijelaskan wa anis Tsauri qala balaghana anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wailul liman ya'lamu wa lam ya'mal wa wailun thumma wailul liman la ya'lam wa la yata'allamu marrataini. Jadi jalih bana Nabi mengajarkan wail, cilako, rugi gadang, manyasabana siapa? Liman ya'lam walam ya'mal. Orang nan berilmu tapi tidak amuh beramal. Dia berilmu tapi tidak beramal. Wail. Di lain pihak dijelaskan wawail dan celaka pula. Summa wail kemudian celaka lagi. Berarti dua kali Nabi mengatakan wail summa wail. Celaka kemudian celaka siapa? Liman la ya'lam, bagi orang yang tidak berilmu, wala yata'allam, indah amuh lebar aja. Marrata ini dua kali.
Di orang berilmu ndak amuah beramal cilako, orang ndak tahu ndak amuah baraja 2 kali cilako. Diulang-ulang oleh Nabi. Di kerugian kita di akhirat nanti itu maka penyesalan itu di akhirat de kok kayu amu dulu ndak ada nyesal. De kok banyak anak ndak ada nyesal. De kok jadi presiden ndak ada nyesal. Tapi yang disal itu apalah? Yaitu mereka berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lau kunna naqtilu, lau kunna nasma'u au naqtilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang tidak beramal, apa penyesalan nanti? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yang disesali di akhirat itu apa? Karena tidak berilmu dan karena beramal ada tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau informasi itu sudah pasti dari Allah, sebagai orang yang yakin kepada Al-Quran, sebagai orang yang yakin kepada kalam Rasulullah, maka seharusnya orang beriman itu penyesalannya di dunia, bukan di akhirat. Kalau dia sudah membaca ayat itu, tidak juga belajar, berarti dia tidak paham dengan ayat itu. Kalau dia sudah membaca ayat itu, tidak beramal, berarti dia tidak paham dengan ayat itu. Mungkin ketika itu fatu bi'a. Ini Allah berulang-ulang. Fatu bi'a ala kulli bib. Allah kunci hati orang-orang tertentu untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini yang paling kita cemaskan. Ilmu itu sangat luar biasa dalam Al-Quran. Tapi karena hati kita terkunci, maka kita tidak bisa meresapi ilmu itu sendiri atau memahami ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan ibu dan bapak kita tidak termasuk dalam konsep wail. Kenapa? Berilmu tapi malas beramal. Wail kedua apa? Tidak berilmu tapi malas belajar. Dan tidak cocok kata-kata, apa kata-kata sebagian orang? Rancak lo ndak baraja. Nah, rancak lo ndak baraja. Batu ndak banyak wak nan tahu, ndak banyak lo tugas. Nah, kan itu pola pikir yang salah lagi. Kalau rancak ndak baraja, Nabi ndak mengatakan wailun summa wailun. Cilako kemudian celaka. Marata ini 2 kali lagi. Sudahlah 2 kali wailunnya, 2 kali lo Nabi mengingatkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka itu. Kenapa? Karena kita sudah berangkat pagi di rumah untuk salat subuh berjamaah, kemudian kita kembali belajar. Dalam hadis yang panjang, An Salihu bin Salih Hamdaniyah, dari Saleh bin Saleh Al-Hamdani, Anis Sya'bi, dari Sya'bi, qala haddatsani Abu Burdah an Abi. Aku cukup panjang. Aku mendengar hadis dari Abu Burdah. Abu Burdah mendengar hadis ini dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kanat indahu walidatun fa'allamaha wa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani. Di situ dijelaskan separuhnya, yaitu Rasul berkata, siapa yang memiliki budak perempuan lalu dia mengajar budaknya tadi, lalu dia mendidik budaknya tadi dengan baik, kemudian dia merdekakan budaknya tadi, setelah merdeka dia nikahi, maka dia mendapat pahala. Dijangankan orang merdeka, budak saja diajar, budak saja dimerdekakan, itu mendapatkan ajrani. Kemudian di lanjutan hadis itu, wa ayyuma rajulun min ahlil kitab, siapa saja ahli kitab,
amana, dia beriman, binabihi, dengan nabinya. Kalau ahli kitabnya Nasrani, dia beriman kepada Nabi Isa. Kalau ahli kitabnya Yahudi beriman kepada Nabi Musa. Wa amanabi, kata Nabi, dan dia setelah masuk kemudian beriman kepadaku, falahu ajrani, maka ahli kitab tadi mendapat dua pahala. Pahala pertama yang dia ambil dari ajaran-ajaran nabinya, pahala kedua yang dia dapatkan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa ayyuma mamlukun adda wa haqqa mawalihi wa adda haqqa rabbihi falahu ajrahu. Siapa saja budak laki-laki yang menunaikan hak majikannya dan menunaikan hak Rabbnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi berarti budak saja mengabdi kepada tuannya, kemudian dia salat kepada Allah, mengabdi kepada tuan, itu dapat pahala satu. Salat itu pun dapat pahala pula. Di situ dijelaskan seorang budak bisa diberikan ganjaran oleh Allah. Kenapa? Karena dia berbakti kepada Allah dan berbakti kepada tuannya. Dia hari ini lagi banyak orang yang mengabdi kepada bosnya tapi tidak mengabdi kepada Allah. Patang jale. Ini patang. Kami salat depan maghrib. Orang tukang duduk saya di belakang. Orang sentiang. Bos tukang, bukan orang tukang besok. Bos tukang. Berarti ya induk samangnya karaju. Setiang. Allah tidak induk samang. Jaraknya sekitar 5 meter dari salat. Duduk tidak ada malu. Salat zuhur bantu tujuh, salat asar bantu tujuh. Sia sebenarnya orang aja. Budak saja. Dia tu tidak punya apa-apa. Salat dia diberi pahala. Berbakti dia kepada bosnya diberi pahala. Budak, ikowa orang merdeka. Tidak ada yang menguasai diri kita. Untuk mengabdi kepada Allah, aku tidak mau. Nah, anak dapat di sini, Bunda Bapak, karena tidak faham ilmu saja. Tidak faham posisi sebagai manusia, makhluk Allah yang diciptakan Allah paling terakhir. Kemarin kita mengaji di surah Kapau, kenapa kita ini terlalu lama untuk pandai makan, terlalu lama untuk pandai berjalan sendiri, karena amanah yang akan diturunkan itu terlalu berat. Amanah yang tidak bisa dipikul oleh bumi, tidak bisa dipikul oleh gunung, tidak bisa dipikul oleh langit. Dipikulkanlah kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak jahil. Kalau jahil apa? Iman berkurang. Ibu bapak jemaah Allah, kita lanjutkan. Dalam hadis yang panjang di halaman 179, nomor hadis adalah 70, dari Jabir bin Abdullah qala balagani hadisin an ashabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabta'tu ba'ir fashadattu alaihi rahli summa sirtu sari. Kemudian dijelaskan di situ apa dalam hadis itu. Faiza Abdullah bin Unais al-Ansari fa'ataitu manzilahu wa arsaltu ilaihi anna Jabir annal baba faraja'a ila Rasulullah faqala Jabir bin Abdullah qultu na'am fakharaja ilayya fa'tanaqtuhu wa tanaqtani qala qultu hadisan. Di situ hadisnya, redaksinya sangat panjang. Yang itu dijelaskan, aku yaitu laki-laki sahabat Rasulullah mengatakan, maka aku segera membalik unta untuk menyiapkan bekalku. Ana nampak di situ ada suatu berita sianu mandanga hadis dari Nabi. Baak reaksi sahabat Rasulullah di balinyo untuk. Kalau dewa kini di Matampe Barajanyo, di Pakanbaru, di balinyo tiket travel.
atau di Bali Nyonda untuk kapai ke Pekanbaru. Kemudian apalagi disiapkannya bekal. Setelah kendaraan ada, bekal ada, maka dia pergi dari Madinah ke Syam. Ndak bara jaraknya doh, ampe rati 50 kilonya. Ya bu, nama jarak kira-kira dari rumah awak kamu saji ampe suku, malim suku, kamu saji 5 suku. Kau dapat berita kok si Anu dulu mandang hadis dari Nabi. Orang kau ndak punya kendaraan itu, di Bali kendaraan dulu. Disiapkan bekal, setelah itu berangkat ke Syam. Dan aku sampai di Kasam itu berapa ndak lama doh, sebulannya. Setelah sebulan perjalanan, ternyata siapa yang dicari itu adalah Abdullah bin Anis Al-Ansari. Setelah aku sampai di rumahnya, aku mengirim utusan untuk kepadanya apa? Yaitu, adakah Anis di rumah? Maka Jabir mengatakan, Jabir berada itu, lalu utusan itu kembali padaku, Jabir bin Abdullah kataku, ya. Lalu Abdullah bin Anis Al-Ansari, lalu kami berangkul, kemudian ku katakan kepadanya bahwa engkau mendapatkan suatu hadis tentang tuntutan kezaliman. Aku belum mendengar dari Rasulullah. Bunyi hadisku, tuntutan kezaliman di akhirat kemudian. Siapa yang mendengar itu? Yaitu Abdullah Anis Al-Ansari. Di mana tinggal? Di Syam. Bara jaraknya dari Madinah ke Syam ampe ratih 50 kilo. Kalau berjalan dengan kendaraan untuknya bara lamanya sebulan untuk mencari cie ilmu. Jadi kalau kita bandingkan, yo agak rajin-rajin bana sahabat dulu dibanding awak umat-umat tak mutakhirin. Nah, kemudian dijalankan Allah mengumpulkan hamba-hambanya ke Syam seraya menunjuk ke arah Syam dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Kami pun bertanya, apa arti buah man dalam hadis itu? Karena kalau ini ada buah man, Nabi menjawab, tidak membawa apa-apa. Di disko kata lain, besok di akhirat awak ndak adu nan dibawa. Umpamanya pakaian awak di dunia ko lai salamari agak salai banang indak kata bau ke akhirat. Kekayaan awak di dunia ko ada agak 5 miliar agak sarimi indak ka dibawa ke akhirat. Sepatu awak di siku ada agak salamari tali nyocik jaga sepatu tu tali cek nak kata bau, tali sepatu cek nak kata bau. Seperti itu. Jadi hadis seperti itu yang dicari oleh Abdullah bin Jubair kepada sahabat Nabi yang bernama yaitu Anis Al-Ansari yang berada di Syam. Lalu Allah mengumumkan kepada mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh dan di dekat. Kau nanti di akhirat. Allah Raja yang membuat perhitungan. Tidak layak bagi calon penduduk surga masuk surga sementara ada penghuni neraka yang menuntutnya karena kezaliman meskipun hanya sekedar cie tanpa. Wak tanpa orang di dunia kini ternyata orang nang kena tanpa tu hisapnya masuk neraka. Awak nama nampako hisap awak masuk surga. Kelaman tu. Alun kabisa orang nama nampa orang lain masuk surga sabalun mencari penduduk yang nyotampa tadi. Itu kira-kira. Apalagi kok dikicuh.
apalagi kok dizalimi, apalagi kok ditusuk parutnya, apalagi kok ditokok kepalanya, apalagi kalau disengsarakan keluarganya dengan kekuasaan kita. InsyaAllah orang-orang akan menyesal. Tu wail, tu nak dia ndak baraja bab zalim nanti menyesal besar. Berapa orang yang semena-mena terhadap pembantunya, pembantu disetrika, pembantu disiram dengan ayange, anak buah kena kecek kasar terus. Zalimkah kita? Iya. Bisakah kita masuk surga? Belum, kata Nabi. Tapi bahanan cak sabalun mati minta maaf lah. Yo lai buliah lo minta maaf. Awak bos ke anak buah yo. Awak raja ke anak buah ya. Awak induk samang ke orang bawah ya, seperti itu. Awak orang merdeka kepada budak ya. Kan kita baraja. Nabi SAW tu menjelang meninggal. Hai sahabat-sahabatku, masaku sudah dekat. Siapa yang pernah aku zalimi, hari ini aku bersedia untuk dizaliminya, Nabi. Tanang sahabat, ya Rasulullah, engkau zalim kamu dulu ya Rasulullah. Tacangang sahabat. Alulah kecil. Angbo dulu menuntun untamu. Ketika engkau malacui unta engkau, talacui punggu ambo. Bisa dimaafkan indah. Jadi kini bah ambo ingin mengkisah ya Rasulullah. Jadi turun Rasulullah. Kisah. Kau cemetinya. Ndak bisa do ya Rasulullah. Kamu dulu ketika kena lapiakan buka baju, kini buka baju. Marah lagi sahabat. Apa yang dia inginkan? Dia begitu ingin melihat Rasulullah. Itu Rasulullah. Orang terbaik di dunia. Tapi tidak segan-segan minta maaf sebelum kematian. Jawab orang minta maaf biarlah sampai ke langit dipagar. Ini tidak ilmu, tidak berilmu kita sebenarnya ibu dan bapa. Kita sagan minta maaf ke anak. Kita kasar kepada orang lain. Sagan minta maaf. Zalim kita nanti. Zalim. Inilah ilmu itu. Kemarin seorang ibu ko acok konsil. Ibu ko lah Labuto. Tinggal di Jakarta. Anak tinggal di Pekanbaru. Anak ko biasanya menelpon ibunya. Mama, mama sehat mama yo. Tapi itu sebentar. Di ibu ko mungkin nanda kalau ndak perlu ke disampaikan ndak usah nelfon mama. Tiap bulannya kirim saja pitih tanpa komen. Nyo kirim pitih tanpa komen. Sampai 3 bulan nangislah ibu. Ustaz apa? Anakku ndak mau lagi nelfon saya. Kenapa? Apa kesalahan ibu? Nggak ada. Apa yang pernah ibu ngomong ini? Maka ibu harus cabut kembali. Nggak amulah anak kau dek kalau tanya nggak lo 3 bulan saling nggak bertelpon. Tapi nampi 3 bulan tetap dikirim. Akhirnya apa? Baca nelpon lah anak tu nelpon. Baru bertangi-tangian balik ya. Jadi kadang-kadang kece awak kota samik di orang. Janganlah kita meninggal sabalun itu selesai. Oh ditunggu saya di akhirat, kemudian di akhirat orang kopal yang kurang sebanyak orang yang pernah layak kini. Sampai kini saja orang yang pernah layak lah 7 miliar lebih. Ba'a mencari orang 5 suku di antara 7 miliar manusia di akhirat kemudian. Bisakah kita masuk surga? Alun. Batu si anu dizalimi dulu carinya. Ya ini kan masuk neraka ya Rasulullah. Yo sebelumnya masuk neraka mohonkan minta maaf ini dulu. Si anu dulu terzalimi masuk neraka yo sebelumnya masuk neraka cari dulu. Itu maka al-akhillah, makin banyak kita berinteraksi dengan orang lain, makin susah kita nanti di akhirat. Kecuali berinteraksi itu dalam bab ketakwaan. Jadi berapa banyak orang yang kini semena-mena, sewenang-wenang kepada orang lain. Apakah dia bahagia di akhirat nanti? Insya Allah tidak. Inilah satu ilmu saja yang ditanyakan oleh yaitu Abdullah bin Jubair kepada Anis Al-Ansari yang jaraknya hampir 50 km, yang mencapai jalan itu kapai sebulan
ka pulang sebulan satu ilmu. Mudah-mudahan tujuan awak menjalankan kuasa termotivasi kita untuk beraja sampai mati. Hanya itu. Mudah-mudahan banyak juga ilmu agama kita serap sampai mati. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan urusan-urusan akhirat di dunia kini. Kita akhirat nanti dengan lenggang-lenggang kangkuang kita nanya ibu dan bapa. Jangan membawa beban, jangan membawa dosa, jangan membawa dendam-dendam untuk sampai ke akhirat. Jangan membawa kezaliman sampai ke akhirat. Nah, ketika itu tidak layak pula bagi calon penduduk surga masuk neraka. Maaf, calon penduduk neraka masuk neraka. Sementara masih ada penghuni surga yang menuntutnya karena kezaliman, meskipun sekedar tamparan. Ditampa lo dulu orang, ditakdirkan hisap orang nama nampako masuk neraka. Orang nak kena tampa masuk sarugo. Nan masuk neraka alun bisa masuk neraka, nan masuk sarugo alun bisa masuk sarugo. Batu nan masuk surga minta lo dulu, tanpa dulu mah. Nah, supaya itu maafkanlah orang. Sabalun lalu, ya Allah, ya Allah. Ambo memaafkan seluruh kesalahan orang ke ambo, ya Allah. Inilah orang Islam yang baik. Jangan sampai besok namanya minta maaf, awak minta maaf ke keluarganya. Kayak gini itu nanti rendu. Kami ahli waris bersedia memaafkan kesalahan ibu bapak kepada almarhum. Kalau ada orang yang membuat pengumuman seperti itu, tolong baca hadis nomor 70 di dalam bab ilmu. Nanti tukang bacanya baca lo tu. Nanti tukang bacanya baca lo pengumuman itu. Kan itu, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang bapak kami. Kalau minta maaf itu disuruh. Tapi kalau ada lo, kami ahli waris bersedia memaafkan kesalahan bapak-bapak terhadap almarhum. Bodoh banget. Nah, itu nyerawat. Ndak berilmu banyak. Tukang bacaan, tak masuk tukang tulis. Baraja, acok-acok lah pai baraja aja. Kalau bantu tu Nabi nak kau nyalakan, cie tanpa, cie kecek kasar, tidak akan bisa membuat kita masuk surga dulu. Cie kezaliman, awas besok dan tahan pangke. Berapa banyak orang gini? Awas besok, tidak mau tekan sertifikat. Silahkan anda berbuat apa saja di bumi ini. InsyaAllah anda tidak akan masuk neraka. Sebelum selesai. Nah, tadi kau pertanyaan cik, silakan. Ayo besok sedia pina. Iya. Bagus sekali. Bijak saja. Mudah-mudahan sabalun almarhum meninggal kesalahan wak lah dimaafkan. Mudah-mudahan. Jangan. Jangan. Ikut sunnahnya apa? Tidak akan masuk surga penghuni surga, calon penghuni surga sabalun dia berurusan dengan orang yang pernah dia zalimi. Lajale timbangan masuk surga. Timbangan masuk neraka. Apakah kezaliman akan ditutup begitu saja? Tidak. Man. Jadi hati-hati bana awak. Dan awak pengumuman kematiku kan tidak ada masalahnya. Di dari kini niatkanlah ansu-ansulah ba'a seluruh kesalahan orang kambo ambo maafkan. Mudah-mudahan orang nan tampe ambo bersalah rela lo maafkan minta. Nah, kok jadi kita makin berilmu kata-kata kau terasa nanti oh ini orang berilmu. Dan nanti alo nampel raja manjalang keluarga kita meninggal pak, ibu, mama, istriku tercinta, sebelum meninggal maafkanlah ke orang kesalahan orang kuat di
batu. Indak ka bisa awak besok menunggu orang di akhirat kau mencari maaf kau. Tu mangko fa'azzana. Karena dulu orang-orang nang kana haji disuruh azzana, bukan membaca Allah Akbar. Umumkan, cari kasih awak pernah bersalah, kasih awak pernah berhutang, nambah hutang bayi, dan kita zalimi minta maaf. Andai kata mati awak dalam perjalanan pulang pai haji, mudah-mudahan kita besok di akhirat ndak susah bana disab lagi, ndak susah bana. Kan buat itu si anu sama-sama masuk surga Jawa, dan si anu nyalah lalu lama lalu di surga, dan awak di masar juga. Si anu lah selesai masuk surga dan awak menunggu. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang kita zalimi, terlalu lama kita menunggu untuk minta maaf kepada mereka, padahal mereka itulah ditetapkan masuk neraka. Di keadilan di akhirat itu nampak. Sehingga Nabi mengatakan, kambing tidak bertanduk disuruh menanduk. Orang-orang yang hari ini lemah, hari ini miskin, hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, diazab, dizalimi, insya Allah dia nanti akan disuruh mengazab kembali, menzalimi kembali di akhirat sana. Baru selesai urusan dia dengan dia dengan dia, baru keputusan akan dilakukan. Tidak mudah akhirat itu, tidak gampang akhirat itu. Tidak cepat urusan di akhirat selesai. Maka sebelum datang ke akhirat, selesaikanlah urusan-urusan dengan manusia di bumi dulu, sebelum kita meninggal. Ibu dan bapak, maka kami bertanya kepada Nabi, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan? Padahal kita datang kepada Allah telanjang, tidak berterompah, tidak dikhitan. Nabi menjawab, dengan kebaikan dan keburukan, dengan amal baik dan amal buruk. Zalim kita, diambillah amalan baik kita. Orang berbuat zalim kepada kita, diambillah amalannya. Ibu bapak jamaah Allah, seperti itu akhirat itu. Kemudian dalam hadis nomor 182, halaman 182, di situ ada yang cukup panjang, yaitu di dalam hadis nomor 182 dijelaskan, yaitu diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, meriwayatkan dari Ibnu Jurair. Berarti Sufyan bin Uyainah adalah tabi'in. Aku mendengar orang tua warga Madinah, kata Sufyan, dia dari Abu Sa'id Al-Ama, menceritakan kepada Atta bahwa Ayub pergi ke tempat Uqbah bin Amir. Setelah sampai di Mesir, orang-orang memberitahu kepada Uqbah bin Amir. Bayangkan, yaitu Abu Ayub pai baraja dari Madinah ke Mesir untuk itu. Dia memang untuk mencari cie ilmu. Kalau nanti tadi dari Madinah kasam cia masalah zalim, cie saja ilmunya, tidak banyak-banyak bagaimana. Kemudian diskor dijalankan. Lalu Uqbah keluar namanya. Lalu Abu Ayub berkata, engkau mendengar hadis Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang mendengar selain engkau. Uqbah berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang menutup aib seorang muslimin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Man syatara auratil mu'min, siapa yang menutup rahasia-rahasia orang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Cie itu saja yang dicari Madinah ke Mesir. Cie orang yang dicari. Di seperti itu ibu dan bapak, kita lihat orang-orang dahulu, sahabat Nabi, para tabi'in ingin tahu benar tentang ilmu itu. Nah, untuk itu kan dijalankan hadisnya pendek saja. Man syatara mu'minan ala khisyati syatarallahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Qala fa'ata Abu Ayub rahilatahu faratibaha wa ansarafa ilal Madinah wa ma halla
Lalu Ayub mendatangi untanya kembali ke Madinah, padahal dia belum menurunkan barangnya. Makasihnya baru sampai di Madinah, lah basuo dengan Uqbah bin Amir, lah dapat jawaban balik ke Madinah, ndak sempat minum, ndak sempat istirahat. Bara-bara tu pai dapat nanti jadi pulang balik. Padahal dari Madinah ke Mesir sekian ratus kilo, balik tanpa ada istirahat sekejap pun. Jadi kenapa? Karena ilmu dia sudah dapat. Ibu bapak jemaah Allah. Kemudian anjuran menuntut ilmu dan bersabar dalam kesusahan dari Malik bin Anas berkata, tidak layak bagi seorang yang memiliki ilmu lantas meninggalkan belajar. Jadi kalau ada orang nanti batu la S1 berhenti, itu tidak layak. La S2 berhenti, tidak layak. La S3 berhenti, tidak layak. La profesor berhenti, tidak layak. Apalagi mungkin kita tidak sampai berilmu agama seperti mereka itu. Sedangkanlah berilmu saja alun buliah berhenti. Apalagi bagi kita yang tidak sebanyak ilmu mereka itu. Maka apa yang harus kita kerjakan? Belajarlah tiap hari. Tiap hari. Patang kita jelekan, yaitu kecek Nabi kan untuk itu. Ketika terbitnya matahari pagi, iza ataya yauman la azdadu ilman yuqarribuni ilallah minallahi azza wa jalla la burika tulu isamsi zalikal yaum. Kalaulah tabi matahari pagi seperti sebentar lagi, indak bertambah do ilmu kita untuk mendekatkan diri ke Allah. Berarti keberkahan hidup satu hari itu tidak ada. Tidak ada. Bukan ndak bertambah rezeki, bukan ndak bertambah penglihatan, bukan candu ndak lape ndak, tapi ndak bertambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu di dalam halaman 185 di situ hadisnya dari Jabir, dia berkata, yaitu apa kata Jabir di situ? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ma'adinit taqwa, sesungguhnya di antara perbendaharaan takwa, ta'allumaka ila ma qad alimta ma lam ta'lam, adalah engkau pelajari sesuatu yang belum engkau ketahui. Tu mangko ketika hari Jumat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Mako katiko salamo khatib di atas mimbar itu, ada sahabat nan manulih-nulih aku kerjanya di begitu ituan saya tangannya kasih Masjid Nabawi dilarang oleh Rasulullah. Ada sahabat yang tertilu pindah duduk. Ada sahabat yang magi isyarat dilarang. Betul-betul apa pentingnya cuma itu. Lalu ndak boleh magi isyarat, jangan kamu ngecek, magi isyarat ndak boleh. Mangalai. Perhatian lain-lain ndak boleh. Oleh sebab itu ijan digaduh jurang jonan lain kalau khatib dan naik mimbar. Jangan. Kohar subhanallah. Iyo pa banyak tukang jalanan kota no. Barasa kok sab 20 sekali lalu sabini selesai. Gampang. Jalan keluarnya kota jalan terus, tapi orangnya pa banyak. Jangan berderet-deret, jangan jalan-jalan. Aman. Jalankan kota sabalul khatib nih mimbar selesai. Bara karasa kialah situ. Nampaknya waktu 2 baleh 26 bisa. 2 baleh 22 jalan kota. Pas 2 baleh 26 stop. Ketika khatib naik mimbar. Selesai. Kenapa? Karena khatib itu disyaratkan untuk mengajar orang kepada apa? Mengajarkan kepada jamaah apa yang belum dia ketahui. Itu konsep takwa itu. Bagaimana orang sampai kepada takwa kalau khatib itu tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ke jamaah?
Untuk adik jamaah aku cerita politik, untuk adik jamaah aku cerita pilpres, cerita pilkada, tidak perlu di jamaah. Yang dibutuhkan jamaah adalah ilmu tentang ketakwaan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aman Pak? Jadi masalah hari Jumat kok latahan anak-anak dua senan dua setapi kok. Jadi masuk anak-anak dua paling sah paling pinggir. Sajak dari muka. Kecian kapaknya. Iya. Bawa apanya kenyak? Bawa apanya? Sebab seorang anak tidak boleh diusia. Seorang anak tidak boleh dimarahi. Tapi si bapak harus memelihara anaknya supaya ibadah tidak terganggu. Sama-sama manja. Apa-apa, apa-apa anak-anak tolong dicari. Sadonya aja surang. Pengurus mengecian, imam mengecian, apa mengecian, datuknya mengecian, apanya mengecian. Iya. Nah, yo kadi buek lo sapam sekukan sakano. Di sawananya bisa saja dengan cara itu. Jadi aduaka bisa buek CCTV sudah tu putar CCTV tu ke anak-anak apa-apa. Ndak buek CCTV dulu rekam kemudian putar anak-anak nama ibu tu. Pak kau anak-anak siapa? Boleh saja itu. Wak putar lo di siko kan bisa diputar. Maksudnya kalau laptop tu anak-anak siapa? Jadi bisa saja. Nah, itu laporkan kapalo dinasnya di Padang teori. Saya dulu wali kota Padang yang angkatan laut kok Fauzi Bahar. Pak Fauzi Bahar dulu apa? Setiap guru salat di mana dia mengawasi muridnya. Itulah. Sebab murid cako takut ke gurunya. Di pak gurunya kok kecian, Pak anak pak salat tapi kami kok senu. Itu. Jadi kita kerjasama kita dengan sekolah bisa. Jadi Pak Wali, Pak Camat itu bisa mengecekkan ke guru SD-nya tuh. Aman Pak? Itu jadi. Jadi gurunya, kita pakai unsur gurunya. Jadi biasanya anak-anak tuh salat diawasi oleh gurunya. Jangan kebantu itu. Kalau ketika anak-anak bagabung salat waktu asar kan tuh. Tapi coba ketika gurunya lah salat dulu, pasnya salat ke gurunya tenang, orangnya rami itu. Itu cari metodenya. Iyo, usaha pertama dulu. Iyo, ustazah lo gurunya. Tapi tidak dulu ustazah dilarang pergi ke masjid hari Jumat dulu. Tidak ada. Nan paling lucu bisa pergi ke Makkah sesampai itu Masjid Haram, ibu-ibu ku hari Jumat bakaja aja masuk surau. Berarti tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tidak ada perintah ibu-ibu pergi salat Jumat. Ibu tidak dilarang salat Jumat, ibu tidak diperintah salat Jumat. Ketika ibu ikuti salat Jumat di sini, apakah ibadah ibu sah? Ustazahnya itu jatuhkan. Wajib kota untuk ustazah sekota boleh. Jadi kita kerjasama dulu. Kalau masih anak sekolah SD, kerjasama dengan SD-nya, anak sekolah SMP gitu. Jadi tolong kecian anak-anakku. Nanti waktu tuan aku anak apa? Biarnya membayar sana. Di kita tambah sarana itu apa? CCTV mencari anak mebo hari Jumat. Kalau lah nampak di fotonya diagian ke gurunya. Kau anak apa nama ibu petang? Kau anak ibu nama ibu petang? Itu caranya. Coba lihat dulu.
Awak usaha kau kan dah tahu lah dah berhasil dan alun tahu lo gagal. Aman Pak? Aman. Jadi kau jalan. Jadi anda nampak di situ bahasa Nabi mengatakan sesungguhnya di antara perbendaharaan takwa kan dia jalan. Awak kan saya ikut kau. Yaitu inna min ma'adini taqwa ta'allumaka ila malam qad alimta malam ta'lam. Jadi yaitu engkau pelajari suatu ilmu yang engkau belum ketahui dan merasa kekurangan wan naqsu fi ma qad alimta, merasa kekurangan dengan sesuatu yang telah engkau ketahui. Kemudian di situ dijelaskan qillahu ziyadatu fi, pada suatu engkau yang telah merasa saketek punya ilmu. Wa inna ma yuzadu, sesungguhnya tidak mau belajar itu adalah seorang yang berkurang dan dia sedikit menambahkan ilmu dari. Jadi anak pada sekolah, mari kita belajar, makin lama naknya makin sakacik. Nyorang awak baraja ko bantu minum air lawi. Makin dipelajari Islam ko, makin tambah nak dui ilmu awak. Itu naraja. Tapi bagi orang dalam panua lah dapat di Islam sana. Kau panua. Di makin aco buka lagi buku, buka Al-Quran, makin kurang awak sadunya sebenarnya. Dan ikulah hadis yang dijalankan oleh yaitu Jabir bin Abdullah dalam hadis nomor 73. Jadi kau kuncinya jangan sampai merasalah cukui. Jangan sampailah merasalah penuh. Segalanya mari kita coba. Kalau teori Pak Musajid ya Pak, namanya trial and error. Coba ini. Nah, mudah-mudahan itu jawaban untuk pengurus masjid. Kemudian dari Jabir, barang siapa yang ketika ajalnya datang, ketika itu dia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, bagaimana kok? Di situ dijelaskan yaitu man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubu ilmu. Siapa saja yang ajalnya datang sedangkan dia sedang menuntutkan ilmu liyuhya bihil Islam, untuk menghidupkan Islam, lam yafdulhu nabiyuna illa bidarajah, kecuali mereka tidak akan unggul dari kami dengan beberapa derajat. Jadi di situ barabana hebatnya orang-orang yang mati berilmu itu, derajatnya di bawah derajat para nabi beberapa derajat. Di kau dapat mati awak sedang sibuk beraja, aja awak nak kalamu lagi. Nala umur 62, kalau umur kamati 65 5 tahun lagi. Tuma kau di satu tampek ambo ingin membuat sekolah untuk orang calon mati 5 tahun ibu nampak. Sekolah untuk orang calon mati. Yang kita pelajari tafsir. Bahawa masuk pagi keluar sangat 2 balik 5 tahun tamat. Wah ulama lihat masuk pagi keluar sangat 2 balik, atau masuk jam 1 keluar jam 5 tahun ibu-ibu bapak tahu tafsir. Bako SD amu awak 6 tahun sekolah, SMP SMA amu 6 tahun. Bako sekolah mempelajari kalam Allah indah, kalam manusia mu itu. Mati kita yuk kami lagai-gai elok mati sedang berjatuh, diangkat oleh Allah derajat. Kan tak ada musaji nan mamuwe sekolah untuk orang mati dah. Cobalah cari. Paling-paling pengajian minggu anda. Kini sekolah mana? Iyo kami kerajo sampai kurang kerajo. Kami kerajo sampai kulimo. Okey. Sudah maghrib masuk ke masjid. Baraja sampai isya, salat isya, sambung sampai jam 9. Nama nantalo tinggal nama indak. Baik. Kita harus nekat seperti tiap hari. Apa ngana ibu? Jadi siap. Kalau tidak pabilo kita akan mempelajari Al-Quran saja. Alulai hadis yang sekian ribu banyak itu. Nabi mengatakan, mati kita sedang berjatuh, derajat kita beberapa derajat di bawah Nabi.
Mati kita dalam kebodohan bisu di akhirat. Ya Bu. Jadi mana yang berbakat pendaftaran tidak dipungut uang pendaftaran. Itu kan. Cukup datang ke masjid, Ustaz kami Kabaraja Sapakan, insyaallah ditolong. Jadi bentuk itu. Ada nanti uranan Kabaraja Sapakan setiap jam sekian-sekian kita batalkan jadwal sekian. Kita ikut. Rugi kita nanti. Jadi kami Kabaraja dari pukul 1 sampai pukul ampe tiap hari kita aja. Jadi tidak bisa buat teori-teori saja. Ya Bu. Mati ibu dari ku 1 ke sampai, insyaallah darjat ibu, darjat bapak dibawa darjat para nabi. Oh iya jadwal sinan, batalkan jadwal sinan. Batu, ambo maja di sinan sampai sekian. Cuma kau Ustaz, kemarilah Ustaz mengaji sekali sebulan, namun tidak satu gini. Tidak bisa lah. Sekali sebulan mengaji. Anak sekolah tiap hari, awak sekali sebulan, bara 20 minit. Ya Ustaz cukup 20 minit, tidak bisa ngaji. Aman Bu? Itu ide baru untuk ibu. Mana yang merespon silakan laporkan. Cukup barampe pendaftaran sudah ditutup. Di bara pendaftarannya 4 orang saja, tidak banyak-banyak. Kalau mengumpul orang 20 banyak. Cukup ampe ibu punya jamaah laporkan. InsyaAllah kita tolong. Aman Bu? Kami nomor ampe Kabaraja jam sekian sampai jam sekian tiap hari sampai mati. InsyaAllah kita kerajaan. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.